Haha, naga gemukku akhirnya menjadi gemuk. Fei Long memegang kartu skor dan sangat gembira. Dia membutuhkan banyak poin untuk alat pengecoran, karena terlalu banyak bahan yang harus ditukar. 200.000 poin sudah cukup baginya untuk mengentalkan 2 pot sebanyak 18 lapisan. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah membuat pisau yang kuinginkan? Pisauku rusak, dan aku sangat membutuhkannya sekarang. Kata Lu Chen, pisau Xiaoguang rusak, bagaimana bisa patah? Fei Long merasa aneh, pisau Xiaoguang adalah senjata spiritual, dan kualitasnya sangat bagus, tidak mudah patah. Itu dipotong berkeping-keping dengan pedang. Sial, siapa yang berani memotong pisaumu? Katakan padaku, aku akan menemuinya untuk membayar pisaunya. Sangguan dengan hormat. Petik 2 petik 2. Wajah Fat Dragon tiba-tiba berubah, tenggorokannya seperti tersangkut sesuatu, dia tersedak begitu keras hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ada apa? Apakah kamu masih membantuku menemukannya untuk membayar pisaunya? Lu Chen bertanya, apa-apaan ini? Orang itu adalah seorang kultivator pedang, dan kekuatan tempurnya adalah yang terkuat di antara semua murid sekte. Siapa yang berani mengganggunya? Fei Long memasang wajah pahit, dan berkata, Sangguan tidak hanya terkenal di semua sekte cabang, tetapi juga dikenal di Suantian Daozong. Jika dia pergi ke Suantian Daozong untuk penilaian tahun ini, jika tidak ada kecelakaan, dia akan diterima. Dipromosikan bagi Daozong, masa depannya cerah. Dia menghancurkan pisauku, aku akan memotong pedangnya, jika tidak, apa yang akan terjadi padaku di masa depan? Kata Lu Chen, omong kosong, dia ada di alam Tiangang, dan alam itu saja sudah cukup untuk kamu kejar setelah 10 atau 8 tahun. Fei Long menggelengkan kepalanya dan berkata, saat kamu memotong pedangnya, kamu tidak tahu ini akan menjadi tahun monyet. Mengapa kamu tidak pergi dan berlatih dengannya? Lu Chen memutar matanya, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia mendesak, kamu memiliki keterampilan tempur tingkat langit kelas menengah di tanganmu, begitu kamu menutupi langit, kamu tidak akan bisa dihancurkan. Jika kamu membantu aku menemukan tempat ini, aku pasti akan berhasil. Tidak, aku tidak akan bertarung dengan Sangguan Jin. Tukang reparasi pedang itu orang gila. Dia memupuk jalan kemauan. Pedangnya tidak terkalahkan. Kedua potku hanyalah harta karun, dan itu tidak cukup untuk dia bunuh dengan satu pedang. Ekspresi Fat Dragon berubah, dan kepalanya menggeleng secepat mainan. Kamu bajingan? Aku tidak tahu apa yang telah kamu latih untuk menutupi langit. Sungguh kacau bahwa keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat langit jatuh ke tanganmu. Lu Chen berkata dengan marah. Pertahanan. Fei Long masih memiliki wajah yang pahit, dan berkata dengan cara yang sangat malu, aku bisa memukul siapapun dalam hidupku, tapi aku tidak bisa melawan pendekar pedang. Pedang pendekar pedang mengabaikan pertahanan. Pedang itu bisa menembus semua pertahananku dan mengambil milikku hidup. Itu adalah musuhku. Pembudidaya pedang adalah musuhmu, bagaimana denganku? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Hei, perbaikan pedang adalah musuh kecil, kamu adalah musuh besar. Fat Long dengan cepat tertawa tersanjung. Kalau begitu cepat kembali dan tempalah pisau untukku siang dan malam. Aku akan menunggu pisau besar itu menemukan Sangguan Jin. Lu Chen menegakkan wajahnya lagi, memberi tekanan pada Fei Long. Saudaraku, jangan khawatir, pisaumu telah dibentuk, dan tidak akan lama sebelum kamu selesai. Fei Long menepuk dadanya untuk meyakinkan, lalu Lu Chen tersenyum. Ngomong-ngomong, aku mengambil beberapa logam aneh, apa yang kamu lihat? Lu Chen mengeluarkan sepotong logam dari Chaos Orb, yang merupakan pecahan peti mati iblis tua itu. Besi abadi. Ketika Fei Long melihat potongan logam itu, wajahnya berubah, menjadi sangat serius, dan matanya menjadi hangat. Setelah menerima potongan logam dan memeriksanya dengan cermat, Fei Long menegaskan kembali, itu besi peri. Menurut legenda, itu adalah logam dari dunia lain. Ini sangat langka. Lagi pula, kami tidak memiliki barang semacam ini yang diproduksi di hutan belantara timur. Petik 2. Apa yang bisa dihasilkan benda ini? Lu Chen bertanya, bisa menggunakan panci terbaik untuk meniru sayuran. Kata Fei Long. Dengan serius, Lu Chen mengerutkan kening, dan memukul Fei Long dengan keras. Hei, besi peri, kakak senior, besi peri lebih keras dan lebih berat dari logam lainnya. Jika dimasukkan ke dalam kuali, saya berani menantang Sangguan untuk menantangnya.
Fei Long mengusap kepalanya dan berkata dengan serius. Bukankah kamu mengatakan bahwa pedang Jianxiu dapat menembus pot apapun pertahanannya? Lalu pot jenis apa yang bergantung padanya? Pot yang terbuat dari logam biasa pasti tidak cukup untuk dipotong oleh orang lain. Jika itu adalah pot yang terbuat dari besi peri, ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, dan bahkan seorang tukang reparasi pedang pun mungkin tidak bisa membukanya. Jangan dipikir-pikir, bantu aku melemparkan pisau dulu. Jika besi peri cukup, bisakah kamu melemparkan pedang besi peri? Saudaraku, apakah kamu tidak meremehkanku? Fei Long sedikit tidak senang, dan berkata, saya seorang kastor, selama bahannya cukup, tidak ada yang tidak bisa saya lempar. Setelah jeda, Fei Long berkata lagi, besi abadi adalah logam berkualitas sangat tinggi, digunakan untuk senjata, kualitasnya lebih tinggi daripada harta karun, dan kekuatannya lebih kuat. Tidak mungkin, merapal senjata tingkat tinggi membutuhkan banyak bahan pembantu langka, dan sekte tidak memiliki bahan itu. Fei Long menggelengkan kepalanya dan berkata, bahan pengecoran Fenzong sedikit, dan bahkan pengecoran harta karun itu melelahkan, tetapi tidak mungkin untuk melemparkan yang tingkat lebih tinggi, kecuali kita berada di Xuantian Daosong, yang memiliki lebih banyak bahan pengecoran. Petik 2. Lupakan saja, aku akan menunggu hartamu. Lu Chen berkata tanpa daya. Fei Long tahu bahwa keterampilan pedang Lu Chen kuat, dan sekarang Lu Chen tidak memiliki pedang untuk digunakan. Dia sebenarnya cemas, jadi dia segera pergi, dan kembali untuk segera menempa pedang untuk Lu Chen. Sebelum pergi, Fei Long ingin mengambil potongan besi peri itu, mengatakan bahwa dia akan mengambilnya kembali dan mempelajarinya. Setelah itu, Lu Chen mengasingkan diri, dan terus mendengarkan dunia luar, berkonsentrasi untuk memompa energi spiritual. Untuk mempercepat, mendapatkan kembali posisinya, dan menghancurkan pedang sangguan jin, dia berlatih siang dan malam. Untuk mengeluarkan energi spiritual dari sekte cabang, dan kemudian menarik energi spiritual dari saluran energi spiritual, bagaimanapun juga, perlu dipastikan bahwa ada pasokan energi spiritual, dan latihannya tidak dapat dihentikan, dan itu adalah buang-buang waktu. Seperti yang diharapkan Lu Chen, selama auranya cukup, akan sangat cepat untuk meningkatkan dua alam kecil. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Lu Chen menerobos alam Yuan dan tingkat kelima dan alam Yuan dan tingkat keenam, dan kekuatan dasarnya mencapai 80 juta kati. Namun, tingkat ketujuh terakhir dari Yuan dan Realem adalah kunci penelitian. Sebulan telah berlalu, dan di bawah kultivasi putus asa Lu Chen, energi spiritual 10.000 kali lipat dari sekte cabang seringkali dihilangkan selama 2 hari. Pembuluh energi spiritual yang ditangkap dari kota iblis pada dasarnya telah dikosongkan, hanya menyisakan sejumlah kecil inti nadi yang memelihara, agar tidak mendengar inti nadi yang selalu memprotes. Inti Vena dipelihara oleh energi spiritual dan dipelihara oleh energi kekacauan. Ia telah berkembang pesat, dan kecerdasannya telah berkembang pesat. Ia telah mencapai tingkat anak berusia 8 tahun, dan pada dasarnya dapat berkomunikasi dengan Lu Chen. Namun, keadaan Lu Chen sulit digambarkan dengan kata-kata. Setelah memompa begitu banyak energi spiritual dan mengubah begitu banyak energi sejati, semuanya dikompresi, dan sepertinya Chaos Orb akan meregang, tapi itu masih agak pendek, dan jaraknya hanya sedikit. Pada saat kritis ini, aura sekte cabang telah habis, dan urat aura juga telah habis, jadi tidak ada aura yang dapat ditarik. Diperlukan setidaknya beberapa hari agar energi spiritual langit dan bumi sekte cabang pulih. Lu Chen sangat ingin sukses, dan menunggu 1 hari lagi adalah penderitaan, dan dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Tentu saja, ia masih memiliki kartu truf, yaitu memaksakan terobosan dengan meminum pil energi spiritual 3 butir. Tapi itu tidak mungkin, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan meminum pil penyelamat nyawa itu untuk menerobos dunia. Akhirnya, dia memusatkan perhatian pada aura sekte cabang. Tarik napas beberapa kali, tidak apa-apa. Lu Chen keluar ruangan, membiarkan inti Vena bekerja, dan merasakan lokasi aura sekte cabang. Segera, Lu Chen menemukan puncak gunung terpencil, dan urat aura sekte cabang berada di dasar puncak gunung. Namun, ada tetua di alam Tiangang yang berjaga di sini, jadi sulit untuk bergerak. Lu Chen merenung untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa menahan amarahnya, jadi dia masuk melalui duntu. Temukan lokasi urat energi spiritual, tetapi ditemukan juga terdapat lapisan sirkon hitam,
dan sekte tersebut juga menggunakan zirkon hitam untuk menjebak urat energi spiritual untuk mencegah urat energi spiritual terlepas. Perjalanan Lu Chen kali ini tidak ada gunanya, kecuali dia membelah lapisan zirkon hitam dan memaksa masuk, jika tidak, dia hanya akan ngiler di luar. Tentu saja Lu Chen tidak akan memotongnya, itu adalah aura sekte cabang, bukan dari kota iblis, jadi dia tidak bisa main-main. Saat Lu Chen hendak mundur, dia tiba-tiba menemukan lubang di sisi zirkon hitam, yang penuh dengan lumpur, jadi dia berlari untuk melihat apa yang terjadi. Kali ini, dia melarikan diri ke ruang bawah tanah. Setelah memeriksa, Lu Chen tidak menemukan siapapun di dalam, jadi dia pergi dengan percaya diri. Ruang bawah tanahnya penuh dengan aura, jadi tidak perlu menebak-nebak kalau disitulah tempat penyimpanan urat aura. Hanya saja lapisan zirkon hitam yang dipasang oleh sekte cabang terutama untuk mencegah keluarnya urat energi spiritual, bukan untuk mencegah pencurian. Artinya, metode kultivasi Lu Chen aneh, dia adalah ahli energi spiritual, orang lain tidak membutuhkan begitu banyak energi spiritual sama sekali, cukup menyerap energi spiritual langit dan bumi saja, tidak ada yang perlu menggunakan seluruh saluran energi spiritual untuk dikembangkan seperti Lu Chen. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa lepas dari bumi. Orang-orang yang dapat melarikan diri dari bumi semuanya adalah tokoh tingkat tinggi, dan mereka tidak akan muncul di area ini, dan mereka tidak mau repot-repot mencuri pembuluh darah energi spiritual apapun. Oleh karena itu, harganya lebih murah untuk Lu Chen. Basemennya tidak besar, ada tangga menuju ke sana, dan pintu terbuat dari zirkon hitam. Pintunya tertutup rapat, tetapi tidak ada kuncinya, dan terbuka dengan mendorong, dan ada ruang rahasia besar di dalamnya. Rahasianya mirip dengan gudang bawah tanah kota iblis, terbuat dari zirkon hitam, dengan banyak cacing matahari, dan alur yang besar. Di bawah alur tersebut terdapat urat roh besar yang tertutup. Gabungan 2. Urat energi spiritual di kota iblis tidak sebesar sepertiga urat energi spiritual Fenzong. Tidak mengherankan jika energi spiritual di kota iblis jauh lebih tipis dibandingkan dengan sekte tersebut. Ternyata urat energi spiritualnya kurang kuat. Lu Chen tidak membuang waktu, dia melompat dari alur, duduk bersila, melakukan seni 9 naga kembali ke 1, mengaktifkan pembuluh darah naga ganda, dan memompa dengan keras pembuluh energi spiritual ini. Awalnya, dia berpikir bahwa esensi sebenarnya hanya sedikit, dan dia memperkirakan bahwa dia akan dapat membuka Chaos Orb dan menembus alam Yuan dan tingkat ke-7 dalam beberapa jam. Tidak pernah menyangka bahwa pemompaan ini berlangsung selama 7 hari 7 malam, dan hampir menipiskan pembuluh darah aura sekte cabang sebanyak lingkaran kecil sebelum mampu menopang Chaos Orb. Setelah berkultivasi selama lebih dari sebulan, dan memompa begitu banyak energi spiritual, saya akhirnya berhasil menembus alam Yuan dan tingkat ke-7. Pada tingkat ini, kekuatan telah mengalami perubahan yang mengejutkan dan jauh lebih kuat. Kekuatan dasarnya saja digandakan di alam Yuan dan tingkat 6, 160 juta kati. Kedua urat naga ditumpangkan dan ditingkatkan, dan kekuatannya sendiri secara langsung mencapai 480 juta kati. Satu hal menunjukkan bahwa dengan peningkatan jari Yanyang dan rantai rune sistem Qi, kekuatan jari mencapai 1,44 miliar kati. Menggantung dan mengalahkan prajurit Realem Tiangang setengah langkah manapun bahkan dapat memiliki kekuatan untuk melawan Realem Tiangang yang lemah, seperti Fat Dragon. Jika Zantian dikorbankan, hei, Sangguan Jin, apakah pedangmu baik-baik saja? Setelah alam dikonsolidasikan, Lu Chen merasakan mati rasa di jari tengahnya, seolah-olah ada kekuatan yang perlu keluar. Mungkinkah alam telah tercapai? Dapatkah menggabungkan jari pedang dan mengenai jari kedua Yanyang, jari pedang membuka gunung? Dengan pemikiran di benak Lu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk menjalankan rumus hati dari jari ketiga Yanyang, menyatukan kedua jari, dan menunjukkan dengan satu jari. Kekuatan agung dan tak tertandingi meledak seketika, langsung mengenai lapisan zirkon hitam di ruang rahasia. Ledakan, suara keras yang menggemparkan bumi mengguncang dunia. Gunung yang menjulang tinggi di atas ruang rahasia terguncang. Lapisan tebal zirkon hitam tertembus ledakan, dan bahkan lapisan tanah terluar pun terlempar ratusan kaki. Jari ketiga Yanyang mengerahkan kekuatan dengan 2 jari, yang jauh lebih kuat daripada menggunakan 1 jari. Siapa di sini yang membuat masalah? Di atas ruang rahasia, terdengar ledakan teriakan dari penjaga yang lebih tua, dan kemudian ledakan kekuatan jiwa datang secara langsung. Lu Chen tidak terlalu mempedulikannya, dan segera pergi dari tempat rumah zirkon hitam itu meledak.
Jika diketahui oleh para tetua bahwa dia melakukannya, itu tidak jelas. Untungnya, sesepuh itu mengkhawatirkan keamanan pembuluh darah energi spiritual. Kekuatan jiwa hanya dicari di ruang rahasia, dan fokusnya ada pada pembuluh darah energi spiritual. Dia tidak mencari di tempat lain, memberi Lu Chen waktu untuk menyelinap pergi. Setelah menemukan tempat terpencil dan tidak berpenghuni, Lu Chen terpeleset ke tanah, namun dia menghela nafas panjang ketika tidak menemukan siapapun yang mengikutinya. Kembali ke gerbang luar, hanya untuk menemukan bahwa gerbang luar sangat sepi, hanya ada sedikit murid, dan mereka yang berada di atas alam Yuan dan tingkat keempat semuanya hilang, dan hanya murid dari alam Yuan dan tingkat kedua dan ketiga, wilayah Yuan dan tersisa. Sebelum sampai di kediaman, dia ditangkap oleh Fei Long. "Kemana kamu pergi? Aku sudah mencarimu selama berhari-hari, dan kupikir sesuatu terjadi padamu." Fei Long mengeluh. "Tidak, apa-apa, aku akan berlatih," kata Lu Chen. Terobosan. Fei Long bertanya. Lu Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melepaskan napasnya, menunjukkan alam Yuan dan tingkat ketujuh. "Ya Tuhan, sudah berapa lama? Ini baru sebulan lebih, dan kamu telah menembus 3 alam kecil." Fei Long membuka mulutnya karena terkejut, cukup untuk memasukkan telur angsa besar ke dalamnya. "Saudaraku, bagaimana kamu bisa menerobos? Bahkan jika kamu memakan harta karun jenius, kamu tidak menerobos begitu cepat." Fei Long yakin dari lubuk hatinya. Ketika dia menemukan Lu Chen masih merupakan orang kecil di alam spiritual, dan dia sekecil semut di matanya. Sudah berapa lama sejak itu? Ini seperti beberapa bulan, kurang dari setengah tahun. Ini adalah alam Yuan dan telah mencapai tingkat ketujuh. Memberi Anda waktu beberapa bulan lagi, bukankah Anda akan berada di alam Tiangang, dan Anda bisa mengalahkan saya, pembangkit tenaga listrik veteran alam Tiangang. Lalu apa gunanya aku hidup, secepatnya menggali lubang dan mengubur diriku sendiri? Magang nenek moyang ini, apakah dia aneh atau monster? Mengapa hanya ada sedikit murid di sekte luar? Lu Chen bertanya. "Ini bukan hanya sekte luar. Tidakkah kamu menemukan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh sekte?" Kata Fei Long. "Saya tidak menyadarinya, apa yang terjadi." Ketika Lu Chen kembali, dia takut ketahuan. Jadi dia terbang begitu cepat sehingga dia benar-benar tidak memperhatikan situasi di dalam sekte cabang. Di bawah gua iblis, sudah ada kekacauan. Semua murid yang mampu bertarung telah turun untuk bertarung. Jika aku tidak menunggumu, aku akan ditangkap oleh Master Sekte Zuo. Penguasa kota iblis menggali sejumlah besar pasukan dari suatu tempat, secara agresif menyerang kota pertahanan kami, dan menyebut Anda pencuri, menuntut agar Zuo Zongzuo menyerahkan Anda. Jika tidak tanah akan direbut, dan tubuh Anda akan dibagi menjadi 5 kuda, dipecah menjadi ribuan keping, del. Barang-barang goblin tua itu telah aku ambil, sekarang dia di sini untuk membalas dendam. Jadi, kamu benar-benar mengambil barang orang lain. Apa yang kamu ambil? Apakah kamu mengacaukan istrinya? Sekarang penguasa kota iblis datang ke sini untukmu sendirian dengan cara apapun. Itu sangat tidak masuk akal. Adikmu, kamu tidak tahu cara menumbuhkan matamu. Apa aku terlihat seperti Bansi? Seperti wow, seperti ukuranmu? Aku baru saja mengambil sebuah rahasia, tapi aku tidak menyangka penguasa kota iblis menjadi begitu gila sehingga dia datang untuk menyerang kota. Rahasia apa? Hei, peta strategi klan iblis untuk menyerang tanah. Aku akan pergi, ini informasi penting. Tidak heran Zuo Zongzu tiba-tiba menghadiahimu 1 juta poin terakhir kali. Semua orang bertempur di Gua Iblis, dan Lu Chen tidak ingin bermalas-malasan, dia ingin bergabung dalam pertempuran di Gua Iblis. Namun kali ini, Fei Long memberikan hadiah besar, dengan tambahan pedang merah di tangannya. "Harta karunnya sudah habis, saudaraku, silakan lihat." Fei Long berkata sambil tersenyum. Pisau besar ini panjangnya 6 kaki dan beratnya 100.000 kati. Bilahnya tajam dan kuat, ada tato awan merah yang tak terhitung jumlahnya di badan pisau, seperti ombak yang mengalir, lampu merah berkedip-kedip, menyilaukan dan menyilaukan. Pisau yang bagus. Lu Chen mengangkat pedangnya dan bertepuk tangan berulang kali. Ini benar-benar harta karun kelas atas, setidaknya 10 juta, atau bahkan 10.000 kali lebih kuat dari senjata spiritual pedang Xiaguang Anda sebelumnya. Melihat Lu Chen menyukainya, Fei Long tidak bisa menahan kegembiraannya, dan membuka mulutnya untuk meledak. Namun kualitas pisau ini sangat bagus dan memiliki modal yang memalukan. Apa nama pisau ini? Lu Chen
bertanya, "Aku tidak menyebutkannya, kenapa kamu tidak memilih salah satu?" Kata naga gemuk. Awan merah pada bilahnya mengalir, sehingga disebut pedang awan merah. Nama ini sangat bagus. Oke, naga gemuk, ayo turun ke Gua Iblis, saatnya bergabung dalam pertempuran. Twitter, pintu masuk ke Gua Iblis, kota pertahanan, dan api perang. Di luar kota, terdapat semua prajurit monster, padat, sekitar 4 hingga 5 juta orang. Di dalam kota, Zuo King memimpin jutaan murid Suantian untuk berperang berdarah, menghalangi klan iblis di luar. Zuo King bertempur dengan penguasa kota monster. Kedua belah pihak berimbang. Setelah bertarung sehari semalam, tidak ada yang bisa memanfaatkan satu sama lain. Pada akhirnya, mereka masing-masing kembali ke kamp masing-masing untuk beristirahat. Yao Zu menyerang kota dengan ganas, terlepas dari korbannya, para murid Suantian bertahan dengan susah payah, hampir terkoyak beberapa kali. Zuo King tidak peduli tentang istirahat, berlari ke puncak menara kota, dan secara pribadi mengarahkan pertempuran. Jumlah monster di sebelah kanan tiba-tiba meningkat, dan jumlah murid bertahan terlalu sedikit. Pergi ke puluhan ribu orang untuk mendukung. Di sebelah kiri, ada monster kuat dari klan monster yang membunuhnya. Sangguan ingin membunuhnya. Qiansheng, klan monster sedang menyerang gerbang kota, kamu memimpin tim untuk mengusir mereka. Zuo King berdiri di puncak menara kota, terus-menerus memerintah, pusing dan terpesona. Saat ini, Lu Chen dan Fei Long turun, melihat pertempuran di mana-mana. Fei Long, kamu mau pergi kemana, Fei Long? Pergi ke gerbang kota untuk mendukung Qiansheng, dan kamu, Lu Chen, pergi juga. Zuo King tiba-tiba tertegun, tidak bisa memerintah, mengusap matanya, menatap Lu Chen lagi, dan buru-buru berteriak, "Lu Chen, apa yang kamu lakukan sambil lari? Cepat kembali, yang berdaulat, mengapa saya tidak bisa ikut berperang?" Lu Chen bertanya, "Pertempuran apa yang kamu ikuti? Serangan klan monster itu untukmu. Jika kamu bergabung dalam pertempuran, para goblin tua itu belum menjadi gila. Kamu cepat dan jangan menimbulkan masalah." Zuo King berteriak, namun, sudah terlambat, Lu Chen telah ditemukan oleh Yao Zu. Lu Chen, raungan marah terdengar, mengkhawatirkan seluruh medan perang. Di udara, penguasa kota iblis muncul. Penguasa kota iblis memandang Lu Chen dengan wajah iblis yang sangat marah, ingin memakan daging Lu Chen dan meminum darah Lu Chen. Hari itu, dia pergi keluar kota untuk urusan bisnis, tetapi dia tidak menyangka insiden besar lainnya akan terjadi di mansion. Ruang bawah tanah yang dijaga ketat digeledah, dan ada lebih banyak karakter yang mengatakan bahwa Lu Chen telah berkunjung ke sini lagi. Dia sangat marah hingga dia memuntahkan 3 liter darah di tempat, dan hampir pingsan. Lu Chen tidak hanya mencuri urat energi spiritual terakhir di kota iblis, tetapi juga mengambil peta pesawat militer yang dia sembunyikan di ruang bawah tanah, membuatnya cemas sepanjang hari, karena takut atasannya akan mengetahui kehilangannya, peta pesawat militer, dan dia akan mati. Dia membantai semua penjaga di istana tuan kota dan mengganti mereka dengan sekelompok penjaga baru. Baru setelah itu dia menutupi hilangnya peta pesawat militer tersebut. Namun, hilangnya pembuluh darah energi spiritual tidak dapat disembunyikan. Karena, kota iblis tidak memiliki urat energi spiritual, dan energi spiritual yang kaya merosot, dan bahkan mempengaruhi seluruh gua iblis, jadi tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Untungnya, pendukungnya membantunya dan memindahkan aliran energi spiritual dari gua iblis lain, yang menstabilkan para prajurit di kota iblis. Dia bersumpah untuk membalas dendam, dan dia tidak akan menyerah sampai dia membunuh Lu Chen. Dia menghabiskan lebih dari sebulan dan menggunakan beberapa koneksi untuk mengumpulkan sejumlah besar prajurit dari gua iblis lainnya. Kemudian, dia menghabiskan banyak uang dan mengundang banyak orang kuat di alam Tiangang untuk membantu. Dengan pasukan yang kuat dan cukup kuat, dia menyerang kota pertahanan dalam satu gerakan, bersumpah untuk menerobos kota, menyerang tanah, menghancurkan sekte, dan membunuh Lu Chen. Dia berpikir bahwa sekte Suantian akan melindungi Lu Chen dan mencegah Lu Chen keluar untuk bergabung dalam pertempuran. Tuan kota, halo. Lu Chen tidak takut pada penguasa kota iblis manapun, dia memiliki senyuman di wajahnya, dan menyapanya dengan hangat, seolah-olah dia sangat akrab dengan penguasa kota iblis. Lu Chen, keluarlah dan mati, dan kamu akan menyelamatkan kotamu dari penderitaan. Wajah penguasa kota iblis sangat muram. Tuan kota, jika kamu mundur dengan cepat, seluruh pasukanmu tidak akan musnah.
Lu Chen bahkan tidak perlu memikirkannya, dia hanya berbalik. Cuma bercanda, penguasa kota memiliki 5 juta prajurit, dan ada banyak prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sekuat pelangi, dan mereka menganggap kematian sebagai rumah, dan mereka tak terkalahkan. Penguasa kota iblis mencibir, dan pasukanmu hanya 1 juta, dengan sedikit orang kuat dan semangat rendah. Sepertinya seluruh pasukanmu dimusnahkan. Kamu bisa menyombongkan diri, apa itu kematian seperti rumah, apa yang tak terkalahkan, selama orang kuatmu mati lebih banyak lagi, percaya atau tidak. Yang disebut 5 juta prajuritmu akan melarikan diri lebih cepat daripada kelinci. Tak mau kalah, Lu Chen langsung merespon dan memenangkan pembicaraan terlebih dahulu. Penguasa kota iblis benar-benar gemetar karena marah. Dia adalah orang kuat yang agung di langit, tapi dia pusing dan pusing oleh anak manusia. Dia beruntung tidak melampiaskan amarahnya. Apakah kamu berani keluar dan bertarung sampai mati bersamaku? Penguasa kota monster menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata. Namun, begitu kata-kata itu diucapkan, itu menarik perhatian semua orang di medan perang, dan banyak orang tercengang. Penguasa kota iblis yang agung, orang kuat di alam Tiangang, sebenarnya menantang pejuang manusia di alam Yuandan, yang terlalu tidak sopan. Dilihat dari aura Lu Chen, dia hanya berada di alam Yuan dan tingkat ke-7. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melawan penguasa kota iblis? Namun, penguasa kota monster tidak terlalu mempedulikannya lagi. Kebenciannya pada Lu Chen tidak bisa lagi diungkapkan. Jika dia tidak membunuh Lu Chen sendiri, kesedihan di hatinya tidak bisa dihilangkan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Lu Chen tidak terbiasa dengan penguasa kota iblis, jadi dia langsung mengucapkan kalimat yang memalukan. Kamu bicara omong kosong, kamu tidak berani keluar. Penguasa kota dari kota iblis akan menjadi gila. Kalau begitu kamu tunggu di luar. Aku akan keluar saat aku bahagia hari itu. Saat Lu Chen sedang berbicara, topiknya tiba-tiba berubah. Aneh, bukankah tidak ada urat energi spiritual di kota iblis? Mengapa masih ada begitu banyak energi spiritual di gua iblis? Tuan kota, tentu saja itu bukan urusanku. Saluran energi spiritual yang bagus. Tanganmu berantakan. Dengan ekspresi jijik di wajah Lu Chen, dia berkata lagi, baiklah, aku akan meluangkan waktu suatu hari nanti dan mengunjungi rumahmu. Kamu harus mati. Kata-kata Lu Chen menusuk titik sakit dari penguasa kota iblis. Penguasa kota iblis tidak tahan lagi, dan segera bergegas dari udara, mencoba menerobos kota pertahanan dengan paksa dan membunuh Lu Chen dengan paksa, biarkan panahnya. Sebuah perintah keluar, anak panah yang tak terhitung jumlahnya dengan energi spiritual, ditembakkan ke arah penguasa kota iblis, padat seperti belalang. Dengan lambaian tangannya, penguasa kota iblis menembak jatuh banyak Jianyao, tetapi dia tidak bisa meninggalkan jangkauan Jianyao. Panah aura itu bukanlah ancaman besar baginya, tapi jumlahnya terlalu banyak, dan jika ditembakkan, itu juga akan merusak energi aslinya. Jika dia bergegas ke kota pertahanan dengan luka panah, itu akan berbahaya. Tanpa kondisi pertarungan yang kuat, lawan lamanya Zuo Qing bukanlah lawan yang baik, dan akan mencabik-cabiknya. Perintah untuk menyerang kota apapun konsekuensinya. Bahkan jika separuh penduduknya mati, kita harus menghancurkan kota pertahanan manusia terkutuk ini. Penguasa kota iblis sangat marah dan segera memerintahkan pasukannya untuk mati. Setelah menerima perintah tersebut, pasukan 5 juta suku iblis melancarkan serangan gila-gilaan, bertarung satu demi satu tanpa takut mati. Sovereign, kamu lihat klan monster sudah gila, tidak masalah apakah aku pergi atau tidak, kenapa tidak biarkan aku bergabung dalam pertempuran. Lu Chen memandang Zuo Qing dan mengangkat bahu. Jika kamu tidak datang, tidak akan ada banyak hal. Zuo Qing menghela nafas dan berkata tanpa daya. Entah aku datang atau tidak, Yao Zu tidak akan mundur. Ada banyak hal, Lu Chen menjawab. Lupakan saja, pergi ke gerbang kota, ikuti di belakang Quan Sheng, dan mulailah pertarungan. Jangan berani. Setelah Zuo Qing memberi perintah, dia bergegas ke udara dan menghadapi penguasa kota iblis. Di seluruh medan perang, dia dan penguasa kota iblis memiliki kekuatan tempur tertinggi. Mereka saling menahan untuk mencegah satu sama lain turun untuk membunuh. Adapun pertempuran di bawah ini, Anda hanya dapat menyerahkannya kepada pasukan Anda sendiri. Apapun situasinya, tidak satupun dari mereka dapat membantu. Di seluruh kota, suara pembunuhan mengguncang langit,
ledakan terus berlanjut, dan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kota, Quan Sheng memimpin tim murid yang kuat, memindahkan batu besi hitam besar untuk memblokir gerbang kota. Saudara Quan Sheng, saya di sini. Sebuah suara terdengar dari belakang Quan Sheng. Memegang tombak di tangan pengawas, ketika dia melihat ke belakang, ekspresinya langsung berubah. Saudara muda Lu Chen, apa yang kamu lakukan berlari ke sini? Ini adalah garis depan pertempuran, dan ada banyak orang kuat, jadi itu tidak cocok untukmu. Quan Sheng menyapanya dan berkata, Master Sekte Zuo menyuruhku datang dan mencarimu. Kata Lu Chen, apakah begitu? Quan Sheng berpikir sejenak, menunjuk ke kantor logistik di belakang, dan berkata, adik laki-laki Lu Chen, pergilah ke kantor logistik, dan saya akan meneleponmu jika kamu butuh sesuatu. Yoho, kamu sekarat, bukankah otakmu panjang? Fei Long di sebelahnya menatap tombak Quan Sheng, dan berkata dengan tidak puas, bahkan aku ingin memanggil kakak laki-laki Lu Chen. Siapa kamu, berani memanggil kakak laki-laki Lu Chen? Apakah kamu mencoba memberontak? Fei Long mengenali tombak Quan Sheng, yang merupakan tombak yang direbut Lu Chen dari pembangkit tenaga listrik Yaosu. Awalnya dia mendapat ide tentang tombak ini, dan dilebur menjadi bahannya. Sayang sekali Lu Chen menolak memberikannya padanya. Dia tidak menyangka Quan Sheng akan mendapatkannya. Kalau begitu, kamu boleh mengambilnya saat kamu memilikinya, tapi kenapa kamu begitu cuek? Tombak itu adalah harta karun, banyak tetua cabang tidak memilikinya, kamu harus berterima kasih kepada Lu Chen, kamu harus memanggilnya kakak laki-laki. Ini, setelah dilatih oleh Fei Long, Quan Sheng sedikit terkejut, dan kemudian dia sadar. Itu benar, Lu Chen dengan murah hati menyumbangkan harta, dan juga memberinya keterampilan tempur tingkat menengah tingkat langit yang cocok. Yang meningkatkan kekuatan tempurnya berkali-kali dan membuatnya bersinar dalam pertempuran melawan monster. Dia menyebut Lu Chen sebagai gurunya. Sekarang dia masih memperlakukan Lu Chen sebagai juniornya dan menurunkan senioritas Lu Chen. Apakah dia layak untuk Lu Chen? Sungguh dosa, kakak senior Lu Chen, maafkan aku. Quan Sheng dengan cepat berubah pikiran. Naga gemuk, kamu. Lu Chen memelototi Fei Long, dan melihat Quan Sheng begitu hormat, dia tidak punya pilihan selain berkata, saya tidak akan pergi ke departemen logistik. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam perang, bukan untuk tertinggal dan menonton kesenangan. Aku akan bertarung denganmu. Kalau begitu ikutlah dengan kami untuk memindahkan batu untuk memblokir pintu, dan mencegah ras monster mendobrak pintu. Quan Sheng menunjuk ke gerbang kota, yang diblokir lapis demi lapis oleh batu besi hitam. Jika saya ingat dengan benar, gerbang kota ini terbuat dari besi hitam yang dimurnikan. Tebalnya 1 kaki dan beratnya puluhan miliar kati. Sangat sulit, tidak peduli seberapa kuat orang kuat di alam Tiangang, tidak bisa dihancurkan, kenapa kamu takut mendobrak gerbangnya? Sungguh sia-sia tenaga kerja adalah usaha yang sia-sia. Fei Long berkata dengan tidak setuju. Namun, sang suzerain khawatir gerbang kota tidak akan stabil, dan perintahnya tidak dapat dilanggar. Quan Sheng berkata tanpa daya. Sekte Master Zuo sungguh, dia selalu lebih stabil daripada seekor anjing, bahkan gerbang kota khawatir. Tembok kota kita semuanya terbuat dari batu besi hitam berkualitas tinggi, cukup kuat dan tebal. Siapa yang bisa memecahkannya? Kata Quan Sheng. Pada saat ini, di atas gerbang kota, suara pembunuhan mengguncang langit, dan mayat beberapa murid Xuantian berguling. Ketika Lu Chen mendongak, dia melihat klan monster menyerang, dan mereka bertarung dengan murid Xuantian di atasnya. Quan Sheng, jangan khawatir tentang gerbang kota, tingkat atas tidak tahan lagi, cepat bawa orang ke atas. Lu Chen mengambil pisau besar itu, melayang ke udara, dan langsung menuju tembok kota. Dia melihat murid Xuantian yang bertahan di atas dibunuh dan membuka celah, dan prajurit monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk melalui celah tersebut. Lu Chen segera memasuki lautan ingatan, menemukan sekumpulan rune cahaya, membentuk rantai rune cahaya dengan makna cahaya yang dalam, dan mendarat di atas pisau awan merah. Pisau awan merah diberkati oleh rantai rune, cahaya merah bersinar, dan aura pisaunya membubung ke langit, seperti pedang berdarah, menggetarkan jiwa. Guntur Pingyue, dengan sekali sapuan, pedang kuat itu memiliki berat 1.440.000.000 kati, yang dapat menebas prajurit lemah di alam geng surgawi. Bilahnya menyapu, ruang runtuh, bumi berguncang, dan prajurit monster yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk di bawah bilahnya.
Setelah 3 kali pemotongan, ada ribuan mayat, dan tidak ada monster di celah tersebut. Apakah itu Lu Chen? Mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat? Hampir sekuat orang kuat di alam Tiangang. Dengan satu serangan, bahkan monster setengah langkah Tiangang Realm akan mati. Itu terlalu kuat. Lu Chen, kamu mesum lagi. Kekuatan tempur Lu Chen yang luar biasa mengejutkan murid Xuantian yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua tetap di tempat mereka penuh pujian, lupa untuk bergegas membantu. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Kemarilah dan tutup celahnya. Lu Chen berteriak pada murid Xuantian di dekatnya. Dia adalah Lu Chen. Bunuh dia. Pada saat ini, Yao Zhu juga bereaksi, dan lebih banyak prajurit Yao Zhu bergegas maju dengan putus asa, berusaha membunuh Lu Chen. Lu Chen masih mengayunkan pisau besarnya dan menyapukannya, meninggalkan bercak darah di udara. Lu Chen, ambillah nyawamu. Monster kuat dari klan monster memisahkan diri dari medan perang kelas atas, turun dari langit, dan menekan Lu Chen dengan tangannya yang besar. Tutupi langit. Sebuah panci besar terbang, menghalangi kekuatan telapak tangan mematikan itu untuk Lu Chen. Iblis tua, naga gemuk tertawa keras, melompat ke udara, dan melambaikan kedua kuali satu demi satu menyerang dan yang lainnya bertahan, yang membuat monster kuat itu mundur lagi dan lagi. Lu Chen, mati, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Monster kuat lainnya dari ras monster muncul, bergegas dari bawah tembok kota, dan menebas Lu Chen dengan pedang. Pita, sebuah tombak menembus dari sudut yang sulit dipercaya, seperti seberkas cahaya, mengunci monster kuat itu. Kunci aku. Orang kuat dari klan monster menjadi pucat karena ngeri, dia tidak punya waktu untuk menyerang Lu Chen, jadi dia dengan cepat mengangkat pedangnya dan kembali ke pertahanan, menangkis tusukan tombak. Ledakan, pedang panjang itu diambil dengan ujung tombak. Sebelum pengebirian selesai, tombak itu menusuk dengan keras ke jantung monster kuat itu, menusuk monster kuat itu sampai mati di tempat. Orang yang bergerak secara alami adalah Quan Sheng. Hei, lumayan. Lu Chen mengangguk, menegaskan kekuatan tempur Quan Sheng. Kakak senior Lu Chen, terima kasih, Liu Guang benar-benar kuat. Quan Sheng menatap Lu Chen dengan penuh rasa terima kasih. Jika Lu Chen tidak memberinya harta dan mengajarinya keterampilan tempur tingkat menengah, bagaimana dia bisa begitu brilian? Fei Long, apakah kamu membuat wall? Kamu tidak bisa membunuh siapapun jika kamu bertarung dalam waktu lama. Lu Chen melirik ke langit dan sedikit tidak puas. Quan Sheng menggunakan satu gerakan untuk menghadapi monster kuat, dengan sangat kuat. Kamu, Fei Long, juga telah melatih keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah, dan 2 pot di tanganmu luar biasa, mengapa kamu belum membunuh lawan? Yang akan datang, naga gemuk merespon, dan satu kuali bergoyang, menyebabkan lawan menghindar, sementara kuali lainnya menamparnya dari depan, mengenai kepala lawan. Di udara, setelah awan darah meledak, monster kuat itu menghilang. Siapa yang berani bertarung denganku? Naga gemuk menang, dia berputar ke bawah, dan mendarat dengan postur yang agung, berpura-pura menjadi pemaksa sepanjang hidupnya. Berhentilah berpura-pura, dan ikuti aku untuk menutup celah tersebut. Lu Chen menendang Fei Long, merusak citra Fei Long, menghancurkan agresivitas Fei Long, dan kemudian bergerak maju dengan pisau dalam suasana hati yang gembira. Fat Long, kenapa kakak senior berani mengalahkanmu? Quan Sheng yang mengikuti di belakang terkejut karena level Fei Long begitu tinggi. Lu Chen berani mengalahkan Fei Long, dia tidak bisa mengerti, jadi dia bertanya pada Fei Long dengan suara rendah. Saya berkata Quan Sheng, mengapa panci itu tidak terbuka dan mengangkat panci itu? Fei Long sangat kesal dan tidak berani marah, jadi dia diam-diam menjelaskan kepada Quan Sheng, biar ku beritahu, kakak senior punya sejarah, jangan bilang aku tidak mampu menyinggung perasaan, bahkan Master Sekte Zuo pun bisa, tidak mampu menyinggung perasaanku. Jadi, jika kakak senior memukuliku, maka itu untuk memberiku muka, jika dia tidak menyukaiku hari itu, dia akan meremehkanku. Asli atau palsu, Quan Sheng tidak begitu mempercayainya. Kamu masih anak anjing, jika kamu tidak percaya padaku, ayo kita bertaruh. Kata naga gemuk, lupakan saja, aku tidak berjudi, aku hanya percaya padamu. Jalan Quan Sheng, ngomong-ngomong, tombakmu barusan sangat kuat, bukankah itu skill tempur tingkat surga? Fei Long bertanya, ya, kakak senior Lu Chen mengajarkannya kepadaku. Quan Sheng mengangguk, tidak heran kakak laki-laki, tidak puas denganku sekarang, jadi dia membandingkanmu denganku.
Fei Long sedikit frustasi, lalu berkata, ingat di masa depan, jangan membunuh terlalu cepat, tunggu sampai aku membunuhmu, oke? Oke, Kuan Sheng merespons dengan sigap. Saat mereka mengobrol untuk keperluan singkat, Lu Chen mengayunkan pedangnya 2 kali lagi, dan memenggal ratusan prajurit monster, di bawah alam Tiangang. Mereka semua menebas dengan satu pedang, hampir menutup jarak. Ya Tuhan, keterampilan tempur macam apa yang digunakan kakak laki-laki senior? Kekuatan pedangnya begitu kuat hingga hampir menyamai kekuatan tempur alam Tiangang. Kuan Sheng berkata dengan ngeri. Itu hanya teknik pedang kelas atas. Kata naga gemuk. Ternyata itu adalah keterampilan tempur tingkat bumi, tetapi kekuatan ayunan pisau kakakku membuatku merasa seperti keterampilan tempur tingkat surga. Kata Kuan Sheng. Hei, kamu baru tahu kalau kakak senior itu tidak normal. Fei Long memandang Kuan Sheng dengan perhatian terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental, dan mulutnya penuh dengan ejekan. Sudah kubilang, ini bukan keterampilan tempur terbaik dari kakak laki-laki. Kakak laki-laki hanya melakukan pemanasan, mengambil ini pelaku kejahatan yang tidak memiliki mata panjang sebagai hidangan pembuka. Bukankah teknik pedang ini luar biasa? Jika kamu jatuh dengan satu pisau, tidak ada yang akan bertahan di bawah alam Tiangang. Hanya mereka yang kuat di alam Tiangang yang bisa melakukan ini. Kuan Sheng memandang Fei Long dengan heran, dan berkata, selain itu, kakak laki-laki senior hanya memiliki Yuan dan Realem tingkat ke-7, dan kekuatannya hanya sebesar itu, bagaimana dia bisa mengeluarkan banyak keterampilan tempur yang luar biasa? Tidak, tidak sama sekali. Fei Long menggelengkan kepalanya dan berkata, saya paling mengenal kakak laki-laki. Keterampilan tempur terbaiknya tidak digunakan begitu saja. Sekali digunakan, itu akan menakuti jutaan orang sampai mati. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Jalan Kuan Sheng. Pada saat ini, murid Xuantian lainnya juga datang satu demi satu, dan bersama dengan Lu Chen, mereka memblokir celah tersebut. Namun, ada krisis di bagian lain tembok kota, murid Xuantian yang menjaga di sana terbunuh dan tersebar, dan sebuah lubang dirobek oleh klan monster. Kuan Sheng, bawa anak buahmu dan ikut aku untuk memblokir sisi itu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia dan Fei Long berlari menuju sisi tembok kota yang hilang. Segera setelah Kuan Sheng melambaikan tangannya, sekelompok murid inti mengikuti, lebih dari 30 orang. Merekalah yang membela Lu Chen dan menantang Bai Ying. Kemudian, Lu Chen mempercayakan Kuan Sheng untuk memberi mereka sejumlah ramuan, yang semuanya merupakan ramuan 5 butir berkualitas tinggi, yang sangat meningkatkan budidaya mereka dalam waktu singkat, dan 2 di antaranya bahkan menerobos alam Tiangang. Mereka masih sangat berterima kasih kepada Lu Chen. Dan Lu Chen memiliki keterampilan luar biasa di tembok kota, menyapu tembok kota, tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan jika dia memiliki aura orang kuat di alam Tiangang, mereka semakin mengaguminya. Oleh karena itu, Kuan Sheng meminta mereka bertarung dengan Lu Chen, dan mereka semua sangat senang. Dengan dukungan kuat dari Lu Chen, tembok kota yang hilang dengan cepat direbut kembali, dan ras monster yang bergegas dipukul mundur. Dengan cara ini, Lu Chen memimpin sekelompok rekan prajurit sebagai tim bergerak, dan berlari bolak-balik di jalur kuda tembok kota. Jika ada bahaya, mereka akan mendukung di sana. Namun, di atas langit, ada 2 orang yang mencibir pada Lu Chen, dan merasa tidak nyaman melihat Lu Chen mencuri semua kejayaan. Kedua orang itu adalah Bai Ying dan Guan Ming. Terutama Bai Ying, yang sudah membenci Lu Chen, kini semakin membencinya. Melihat Bai Ying sedang mengertakkan gigi, Guan Ming mencibir dan berkata, kamu bahkan tidak mengertakkan gigi. Anak itu Lu Chen memiliki atasan yang menjaganya. Apa yang dapat kamu lakukan padanya? Sang Guanjin, Bai Ying melihat ke kejauhan, perbaikan pedang ada di sisi lain, bertarung dengan klan monster yang kuat. Jika aku menjadi Lu Chen sekarang, dia tidak akan tahu. Bai Ying mendengus, dan menatap Lu Chen dengan tatapan kejam. Pergilah cepat jika kamu mau, aku akan membantumu memblokir lawanmu. Guan Ming tersenyum jahat dan menyemangatinya. Ini adalah untuk Anda. Setelah Bai Ying mengatakan sesuatu, dia segera berbalik dan pergi, langsung menuju Lu Chen. Begitu Bai Ying pergi, Guan Ming meronta. Awalnya, mereka berdua bekerja sama untuk melawan 4 monster kuat, tapi sekarang Bai Ying sudah pergi, bagaimana Guan Ming bisa menghentikan 4 monster kuat itu? Namun, Guan Ming telah membuat rencana sejak awal, dan langsung memimpin 4 pembangkit tenaga klan monster ke sisi Yae. Bagaimana kamu memancing musuh ke sini?
Ye sedikit bingung, dia juga bertarung 1 lawan 2, berimbang, ketika Guan Ming tiba-tiba membawa 4 musuh, dia langsung merasakan banyak tekanan. Bai Ying akan pergi, apa yang bisa saya lakukan? Ayo kita bawa 6 bersama-sama. Guan Ming tersenyum sambil bertahan melawan musuh. Bai Ying meninggalkan jabatannya tanpa izin, apa yang dia lakukan? Kamu bertanya. Guan Ming tersenyum muram, seolah dia cukup bahagia.